Puji akan nama Tuhan, Shalom. Luar biasa. Seberapa banyak pada minggu-minggu ini diberkati, saudara? Amin. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang hidup, amin. Amin. Dia sudah bangkit bagi kita semua. Jadi bolehkah kita takut? Tidak ya. Kita harus tetap hidup dan kuat di dalam Tuhan, amin. Amin. Saya undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Berikan salam kanan dan kiri, aku diberkati, engkau diberkati. Ya, luar biasa Tuhan. Puji Tuhan. Ya, 1 orang 5 orang, satu orang bisa salaman 10.000 ya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau nikmati anugerahnya lebih lagi dalam hidup kita. Siapkan hati kita. Shikiralaya rapataka raya shikiri de kiralaya rataya shikiri de oh shikiralaya rataka ramaya se Jesus Jesus kiralaya ramase Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Oh, kiralaya ramaya se. Oh, biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami pagi hari ini, Jesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Yes Tuhan, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ya Yesus Tuhan, ku rindu
bait-Mu, menikmati anugerah. Ya Yesus Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Raja. hanya menyembah Engkau saja Tuhan, hanya memuji nama-Mu saja Tuhan. Ya Yesus, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Semaria, Semaria, ya Yesus Tuhan. Biar Kau yang penuhi kami Tuhan, Engkau yang penuhi kami. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan. Oh, hadirat-Mu Tuhan limpah sukacita. Oh, sikirala ya rata kaya ramase, ikirete kirala ya ramase, kirala ya rabata kaya rase kerede, kira bala 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 base hirete kirala ya rata kaya ramase. Oh Jesus, sikirala rata kaya rabase kere baba baba baba, kita kalah bataya sekere de kirala ya rabase kere Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan pagi hari ini setiap kami Tuhan dengan roh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Oh Jesus, 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 sikirala ya rapata kaya ralasye, kirala pata kaya ramata sekere de kirapata syakarala bala baraba sekere kirala ya rara. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
Haleluya. Beri sorak-sorai, beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terus Tuhan Kau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan lawat. Kiranya Tuhan yang membutuhkan kekuatan, Tuhan jemaat pagi hari ini Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan. Setiap jemaat yang membutuhkan penghiburan Tuhan, Engkau yang menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak hentinya Tuhan kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Haleluya, luar biasa. Seberapa banyak di sini ada sukacita? Amin. Coba kasih lihat senyum sama kanan kirinya. Oh, senyum yang manis ya. Ada sukacita. Betul-betul ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Sebab Tuhan itu yang layak dipuji. Amin. Dia yang layak ditinggikan. Mari kita mau sorak-sorak bagi Dia. Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besar namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Yes Tuhan, Bapa Engkau yang layak dipuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi nyatakan. Terpujilah Yes Tuhan. terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
Dia itu sudah menyayangi kita, amin. Sudah membuktikan bahwa dia sudah mengasihi setiap saya dan saudara semuanya. Dia sudah bangkit ya bagi kita semuanya. Coba di sini punya jempol semua. Punya jempol semua, diangkat jempolnya. Oke, pagi ini saya boleh pinjem jempolnya semua? Boleh ya? Boleh ya? Kita mau bergoyang. Kalau goyang gimana? Gini-gini? Bisa? Bisa ya? Ya, oke. Pagi ini saya mau pinjem jempolnya semuanya. A. A. Asik. A. Haleluya. Yes Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan? Apa yang Tuhan mau inginkan? Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua jempolnya diangkat. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik, asik, oh Jesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ayo jempolnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik. Suka-sukamu Tuhan. Yes. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Luar biasa. Haleluya, amin. Setiap kita dijamin oleh Tuhan kita, amin. Amin. Boleh kembali duduk kembali. Jesus. Mari kita mau siapkan setiap hidup kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa biar setiap apa yang kita terima pagi hari ini itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya Jesus. Lord Jesus. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, ya Yesus Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus, kami mau terhubung Tuhan, terhubung dengan-Mu, ya Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, ya Tuhan kami, selalu melekat di hatimu. Yes Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kita mau terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, Shikirala ya rapa sikire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 , kirala ya ramaya sikirererererere, kirala bapada sikirerererererere. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kirala ya ramaya se, kirala bataka ya ramaya se, kererererere, kirala baba baba se, kererererere, kirala ya ramaya se. Oh,
yaso hola batakaya ramaya se ira lama rama rama se. Ya Yesus Tuhan, kami mau melekat denganmu, tak ingin kau lepaskan kami Tuhan. Shikarala bataka harataya shikere de kirala papataka yaraya shikere de kirapala yarana shakarala masakara bataka yara sehere de kirabala basyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Syikirala ya rarararararara. Ku terhubung denganmu ya Yesus Tuhan, selalu melekati hatimu. Amin Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, sekali. Denganmu ya Yesus Tuhan, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan sampai hari ini Kau ajari kami tentang ketaatan. Kau ajari kami pentingnya ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kami Tuhan. Beri kekuatan kami semua Tuhan, sehingga setiap apapun yang menjadi godaan kami dalam hidup di dunia ini, kami selalu mengingat pasti ada berkat dalam ketaatan Tuhan. Bagi yang datang dalam keadaan lemah, kami sungguh berdoa Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Yang datang dalam keadaan kacau Tuhan, penuh dengan kebimbangan, Engkau justru datang pagi ini dengan membawa kepastian dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini keluarga kami kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah mujizat kesembuhan itu ada hadir pagi ini. Dan semua yang sakit dengan iman katakan, saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan, kelegaan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat semua anak-anak kami yang hari ini, dalam minggu-minggu ini Tuhan, akhir April sampai awal Mei, yang mengikuti ujian tulis berbasis komputer, UTBK, SNBT Tuhan, seleksi nasional, berdasarkan tes untuk masuk perguruan tinggi negeri Tuhan. Kau berikan yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Berikan hikmat, kecerdasan, juga menyelesaikan dengan tepat waktu Tuhan. Bapak terima kasih untuk semuanya. Pagi ini kami belajar Tuhan, betapa pentingnya ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kami. Sehingga pulang dari tempat ini, hidup kami sungguh-sungguh terus hanya mengandalkan Tuhan dengan segala ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua mau dibawa untuk terus taat dan setia. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya sebelum duduk, kita harus taat dan setia. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan pagi ini saya sharing dengan judul pentingnya ketaatan dan kesetiaan. Saudara. Mari kita buka di Ulangan 28
ayat pertama sampai kedua, di mana ini kitab Ulangan ini sudah saya baca sejak Jumat Agung, Paskah, dan hari ini diingatkan lagi supaya kita bisa lebih dalam mengerti pentingnya ketaatan dan kesetiaan. Nah, Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kedua, baca yang keras. Suara Tuhan Allahmu. Saudara, Tuhan tidak pernah menaruh sebuah impian dalam hati Anda dan saya di mana Tuhan tidak bisa mewujudkannya, saudara. Kalau sampai itu Anda diberikan sebuah gambaran, sebuah impian yang menurut Anda itu terlalu besar untuk dicapai, terlalu mustahil untuk dicapai, itu karena Anda melihat keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan itu menaruh sebuah impian yang dalam hati Anda, itu dari Tuhan, maka Anda perhatikan baik-baik. Itu artinya Tuhan pasti bisa mewujudkannya. Yang setuju katakan yes. Dalam mewujudkan iman itu, Anda kan pasti mengalami banyak halangan, rintangan, dan masalah yang dimana itu untuk ngupgrade Anda dan saya kan. Untuk mencapai itu kan mesti Anda di-upgrade, kalau enggak kan enggak bisa. Anda berproses dengan orang lain, enggak mungkin sendirian, saudara. Berproses dengan orang lain. Nah, setiap masalah yang Anda hadapi di depan, itu pasti semua itu enggak ada satupun masalah yang Anda hadapi yang terlalu besar, enggak ada. Enggak ada yang terlalu sulit, enggak ada yang enggak bisa diselesaikan oleh Tuhan, saudara. Nah, kenapa? Percayakah Anda dan saya akan hal ini? Yang pertama saya tulis, sakit penyakit kita, apa saudara? Segera disembuhkan, yang juga katakan amin. Enggak ada yang terlalu sulit. Apalagi kalau ada doa Tuhan ngomong, enggak ada apa-apa nak, sembuh-sembuh. Enggak ada apa-apa, enggak usah ditakuti. Saya sudah pernah sharing kepada Anda bertahun-tahun yang lalu saat kami habis menikah, tiba-tiba waktu mau donor darah ternyata dicek saya nggak bisa donor darah karena ditolak sama PMI karena ternyata ada hepatitis C, saudara. Virus dalam darah saya. Waktu saya ke dokter, dokternya ngomong apa? Ini harus disuntik Pak Gustaf, kalau enggak nanti hatinya Bapak akan sirosis, mengecil. Saya pernah cerita harus 72 kali suntik. Sekali suntik tahun itu, tahun 2001, itu satu kali suntik 3,6 juta. 72 kali suntik enggak ada duitnya. Hanya bisa diganti asuransi 5 kali suntik. Jadi saya nangis. Lah wong kita nih baru menikah, punya anak aja belum apa-apa, kamu sudah kena hepatitis C. Wah, bingung saudara, nggak ada duitnya. Dan saya tanya, tingkat keberhasilannya berapa persen? Di atas 50% Pak. Ya tapi saya punyanya cuma 5 suntikannya dari asuransi, saya nggak punya uang cash untuk bayar. Kartu kredit juga nggak ada untuk bayar segitu. Saya cuma punya Tuhan Yesus saudara. Cuma 5 kali suntik, dokternya ngomong apa? Kenapa nggak praktik lagi Pak? Ya nggak ada duitnya. Kalau nggak disuntik, nanti virusnya kebal. 2001 loh saudara. Virusnya kebal. Nyatanya 2025 Anda melihat kebal mana virusnya sama saya? Ayo. Kalau memang Tuhan ngomong, enggak apa-apa nak. Ya enggak apa-apa. Anda punya anak mungkin pergumulannya apa Anda enggak tahu, saya enggak tahu. Anakku kok koyok ini ya. Kalau memang Tuhan ngomong enggak apa-apa nak. Anak saya juga ngalami loh. 2 tahun
Sekolah dalam seminggu bisa 4 hari nggak masuk. Kenapa? Sudah masuk, saya ditelepon saudara. Tolong dijemput Pak, kesakitan, sininya seperti dipukul-pukul palu. 1 minggu loh, 4 hari nggak masuk. Ketinggalan pelajaran terus saudara. 2 tahun saudara. Lah mbok pikir aku iki cacat produk apa anakku iki gitu. Lah salah aku ki apa wis aku hepatitis C, anakku cacat produk. Kasih obat saraf 2 tahun saudara. Jengkel, saya jengkel. Tuhan ngomong apa? Ndak apa-apa nak. Waktu kami meeting di Batu Malang, ketemu sama seorang pendeta dari Surabaya, waktu itu pendetanya Kip Betani Nginden. Saya nggak kenal sama pendetanya. Itu awal pertama kali kami kenal karena dia ngomong gitu, Bapak kesini katanya. Anak saya di kamar sudah ikut meeting. Sebelum meeting kita ada retret, Bapak kesini sama Ibu. Tiba-tiba pendetanya ngomong gini, nggak usah khawatir akan anakmu. Sakit di kepala anakmu itu nggak ada masalah. Kaget saya, kenal aja enggak. Oh anak saya juga nggak di ruangan itu, anak saya kan di kamar. Kaget saya, enggak apa-apa. Pendetanya orang ngerti, anakku bolos terus ini. Mak beritahu saya, yang katanya cacat produk, saya kira yang Australia sudah. Penyakit apapun yang orang bilang, termasuk profesor, doktor apapun, kalau Tuhan bilang sembuh ya sembuh, yang juga katakan yes. Golden connection itu segera datang, hubungan ilahi dengan Tuhan, betul-betul hubungan yang spesial itu segera datang. Usaha pekerjaan dan karir Anda segera dipulihkan. Aku wis krasa lho iki ora ono amin blas iki sembuh karmu lah ya. Usaha pekerjaan karir Anda segera dipulihkan, Saudara. Promosi dan segala berkat Tuhan akan mendatangi Anda dan saya. Itu yang namanya satu sentuhan kasih karunia Tuhan. Hidup Anda dan saya begitu mendapat sentuhan kasih karunia Tuhan, Anda dan saya mengalami perubahan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ada hal penting untuk dimengerti bahwa Anda dan saya akan diangkat dalam firman yang kita baca di Ulangan tadi, diangkat di atas segala bangsa di bumi. Diangkat itu bukan Anda diangkat, ducalke. Artinya dipromosi, dimuliakan bukan oleh manusia, oleh Tuhan. Sehingga saat Anda terangkat, enggak perlu GR, enggak perlu sombong, sudah merendah saja. Yang memuliakan Tuhan, segala berkat Tuhan akan mengejar kita. Iki kelemahane GBI Lantera selalu ngono, mengejar kita. Bu, ya ben kali ada perkataan iman langsung diaminkan juga tangan yes. Iki wis kedua kalinya saya ngomong dalam waktu belum ada 10 menit sudah. Lah wong kita doa pas penyembahan ada ngomongan kamu kan gini, amin langsung ngono iki malah ngomong malah meneng we. Segala berkat Tuhan akan mengejar kita. Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara, ini berlaku juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sampai kita baik-baik mendengar suara orang tua Anda, saudara, wis ra ono amin meneh. Wong tuaku dirungokke apa, bendina cecet-cewet. Tangi esuk wis aku diomeli terus. Mendengarkan suara pasangan Anda, lho meneng meneh. Bu, Ibu percaya enggak kalau suami Anda itu bukan anak Anda? Bu, percaya Bu? Benar? Jangan lupa loh Bu, suami Anda bukan anak Anda. Yang juga katakan yes. Makanya kalau ngomel-ngomel sama suami, jangan dipadake ngomel karo anak, saudara.
Lah kowe kuwi suami kita tuh imam kita, saudara. Amin. Kalau Anda pengen ngomel, ngomellah sama bantal dan guling, saudara. Kadang-kadang suamimu diam, saudara. Ngomong cuma sak kecap. Tapi jangan-jangan tuh dari hati yang paling dalam ceritanya tuh, Tuhan, Bu aku ditolong. Ki jawab apa Tuhan? 20.000 kata, saudara. Dalam waktu cuma 3 jam 20.000 kata. Aku speechless, ngomong sak kata we bingung ngomong apa. Tuhan membisikkan lewat Roh Kudusnya. Ngomong ini sak kecap jeder. Kalau ada ngene terus rak krungu, saudara. Bojoku mau ngomong apa? Ora krungu, enggak bakal krungu. Dengarkan baik-baik pasangan Anda. Pak, istri Anda itu bukan tempat pisu-pisuan, Pak. Yang juga katakan yes. Istri Anda tuh nunggu di rumah, Pak. Kalau yang tidak bekerja, jagai anak, kan? Anak Anda hari ini greget kayak Anda juga nggak tahu, ya kan? Istri Anda hari ini mikirin apa, banyak masalah, tagihan dan segala macam, Anda juga nggak tahu. Saat Anda punya masalah, Pak, jangan-jangan, Pak, Tuhan ingin Anda dengarkan istri Anda. Amin, Pak. Juga Anda juga dengarkan baik-baik suara anak-anak Anda. Dengarkan keluarga Anda yang juga katakan yes. Kalau Anda baik-baik mendengarkan suara Tuhan, bisa jadi Anda diproses lewat dengarkan baik-baik suara keluarga Anda. Dengarkan baik-baik suara masyarakat. Masyarakat itu ya bisa jadi suara pemerintah, bisa jadi suara atasan Anda atau bos Anda. Anda kalau minta naik gaji, saudara ya, itu Anda mesti dengarkan baik-baik. Bahkan kalau sudah dikasih dengan sukacita dan sukarela ngajari detail demi detailnya itu didengarkan, saudara. Sehingga kalau Anda pengen naik gaji, Anda pengen naik karirmu, kantor Anda terus buka bahkan tambah jaya, Anda baru dikedepi mata gini aja Anda udah mudeng, oh ini karepe ngene, ya langsung ngerti. Anda pelajari kenapa suatu hari nanti bos Anda, atasan Anda akan jadi tua. Betul, saudara? Betul kan? Saat jadi tua, maka berikutnya jadi bos adalah siapa? Saya, kita. Saudara, nanti kalau Anda lihat baik-baik ya, kita itu diproses untuk menyiapkan generasi berikutnya. Saya belum bisa mengeluarkan contoh bangunan yang akan dibuat oleh tim pembangunan, karena masih dalam pergumulan, ada 2 alternatif bisa saya pergumulkan. Nanti mulai peletakan batu pertama, ya pada saat tanggal 6 Mei. Jadi Anda datang, kami undang Anda semuanya untuk kita sama-sama berdoa ucapan syukur. Kita juga ada peletakan batu pertama. Ya kan? Bangunnya seperti apa, masih saya bawa dalam doa. Tapi kenapa sih kok harus dipersiapkan? Kenapa diaken-diaken yang nanti ditabiskan itu yang muda-muda juga, saudara? Kenapa? Untuk menyiapkan generasi muda, saudara. Coba Anda bayangkan, siapa di tempat ini yang sudah kepala 50 atau hampir 50, angkat tangan. Tambah 20 tahun. Berapa, saudara? 70. Itu seusia mama saya. Coba angkat tangan, yang hampir 50 angkat tangan, yang tinggi. Loh, Pak Harun masih 50, Pak. Wah, masih muda ya, Pak ya. Enggak. Pak Harun udah 80 lebih, saudara. Tambah 20 tahun. Anda sudah seusia mama saya. Anda enggak persiapkan yang muda-muda, Anda terlambat, saudara. Anda enggak siapkan pelayan-pelayan yang bergenerasi berikutnya, Anda terlambat, saudara. Kita enggak pernah tahu Tuhan datang ke dunia kedua kali kapan. Kita prepare. Karena waktunya itu semakin dekat. Kata semakin dekat itu Anda bedakan antara kronos dan kairos. Kalau kronos itu kan hitungannya bisa dihitung. SD berapa tahun?
6 tahun. Kan hitung krongos 6 tahun. SMP 3, SMA ketahuan. Marino lulus kuliah, betul kan? Habis lulus kuliah kan Anda bisa ngitung. Ya berarti kira-kira ki mari ini kerja, betul kan? Tapi kan Anda nggak bisa ngitung sama sekali kapan anak kita dapat jodoh. Ya kan nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu kan? Lah itu kan nunggu waktunya Tuhan. Lah waktunya Tuhan namanya kairos. Karena ada yang habis kerja 2 tahun langsung dapat pacar, ya ada. Tapi perawan tua juga ada. Kita nggak bisa apa-apa, tunggu waktunya Tuhan. Tapi kan sudah dekat, saudara. Maksudnya dekat, ya kan kalau Tuhan berkehendak, entah 10 tahun, 20 tahun setelah kerja baru dapat pasangan kan bisa, saudara. Betul ya? Nah, waktu Tuhan dekat itu adalah kairos. Kita nggak pernah tahu. Dengarkan guru Anda, dengarkan pemimpin rohani Anda, ketua komsel Anda, gembala komsel Anda, dengarkan, saudara. Anda melakukan, melayani mereka dengan taat dan setia. Tuhan berbicara dengan banyak orang yang Tuhan siapkan untuk membimbing Anda dan saya. Yang paham katakan yes. Maka Tuhan akan mengangkat Anda dan saya di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat akan mendatangi kita semuanya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Saya kasih contoh, buka 1 Tawarik 11, ayat 17 sampai 19, tapi yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Baca yang keras, 2, 3. Mendengar itu, kisah Triwira, 3 perwira Daud yang menunjukkan sebuah ketaatan dan kesetiaan sejati. Di ayat 18 itu mereka cuma mendengar. Daud tidak menyuruh, mendengar. Cuman dengar saja ketiga perwira itu menerobos perkemahan orang Filistin, menimba air, itu daerah di mana perangnya luar biasa. Pertaruhannya itu nyawa mereka. 3 perwira ini bisa ngerti dan melakukan kehendak dan perasaan Daud, saudara. Sekalipun mereka tidak diperintah sama Daud untuk nimba air dari sumur dekat pintu gerbang Bethlehem. Dan begitu Daud tahu, Daud pun gak minum air yang diberikan. Kenapa? Di ayat 19 dikatakan, demi Allah, saya tidak bisa minum air ini. Kalau saya meminumnya, seolah-olah saya minum darah orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Daud sama sekali enggak minum air itu. Itulah jasa-jasa ketiga pejuang yang perkasa. Anda lihat bedanya dengan yang sekarang, saudara. Mereka yang ada di tampuk pemerintahan bisa lupa loh, mana yang barang, mana yang asetnya mereka, mana yang asetnya negara. Lali. Begitu ketahuan korupsi, jawabannya apa? Saya lupa. Buyar, saudara. Mereka enggak tahu itu negara dapat uang dari rakyatnya. Mereka enggak tahu perjuangan rakyatnya itu luar biasa. Daud wae ngerti iki bukan hakku, ora wani. Baca 1 Tawarik 11 ayat 25, saudara. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu, ia itu maksudnya Benaya bin Yoyada paling dihormati. Sesungguhnya. Perhatikan berikutnya. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Kalau Anda tahu siapa namanya? Isibal, Eleazar, dan Sama. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya.
Saudara, Anda dan saya dapat berlaku taat dan setia kalau Anda mengembangkan sikap rendah hati dan murah hati di hadapan Tuhan, saudara. Ketaatan dan kesetiaan itu butuh roh pengertian. Makanya kita kalau doa kan gini kan, Tuhan berikanlah roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Karena itu butuh roh pengertian dari Roh Kudus, saudara. Roh pengertian ini, understanding kalau Anda dikasih tahu, bahkan Triwira tadi ngerti, cuman karena dengar dia ngerti, roh pengertian itu menyebabkan Anda dan saya bisa ngerti dan sanggup melakukan kehendak dan perasaan Tuhan. Roh pengertian ini yang menyebabkan Anda dan saya mendapatkan sentuhan kasih karunia Tuhan. Sehingga promosi dan segala berkat Tuhan mendatangi, mengejar Anda dan saya. Juga katakan yes. Saudara, Amsal 3 ayat 19 ngomong apa? Dasar bumi diletakkan dengan apa, saudara? Hikmat Tuhan. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Kalau orang Surabaya, Semarang, Jakarta, semua pengusaha besar, konglomerat ngomong gini, di atas langit masih ada langit. Kenapa? Ya karena yang menetapkan langitnya itu Tuhan yang ngasih pengertian. Kalau Anda tahu di atas langit masih ada langit, Anda mau jadi yang terbaik, jangan andalkan diri Anda, saudara. Anda akan terus dikalahkan. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, saudara, ingat baik-baik. Pasti yang dikuatkan pijakan terlebih dahulu. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar. Dasar kuat dengan pengertian ditetapkannya langit. Maka Anda akan paham. Bangunan yang kita bangun tanggal 6 nanti, 6 Mei, itu adalah bangunan junior, saudara. Masih langkah awal. Hanya pelebaran tempat ruang ibadah. Belum bangun yang 8 lantai. Belum. Buat Anda latihan dengan yang kecil. Dasarnya dibangun dulu. Nanti rencananya mimbar ini akan ada lurus ke sana. Ini akan dilebarkan sana kotak nanti, saudara, kotak. Bukan mences ini tapi kotak. Mimbarnya arah sana. Doakan nanti akan ada LED. Jadi kalau Anda masuk dari arah pintu masuk, Anda akan lihat LED besar di sana. Saya sudah lihat desainnya dari Pak Agung, tinggal doa yang mana gitu kan. Hikmat itu penting untuk meletakkan dasar. Hikmat itu penting untuk memulai suatu pekerjaan. Hikmat itu penting untuk mengambil keputusan. Kalau Anda dan saya mau mencapai sesuatu yang di atas, Anda memerlukan roh pengertian, saudara. Roh pengertian itu penting untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Siapa yang mau mencapai tingkatan lebih tinggi, yang katakan yang tinggi? Saya sudah menyiapkan tidak kemana-mana, Pak. Loh, lah terus aku ngene bae ora apa-apa. Sing penting aku waras, ngombe, mangan semua tercukupi. Aku tidak ingin mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Lah ini berarti Anda enggak kenal Tuhanmu. Serius sih. Anda enggak kenal Tuhanmu. Karena Tuhan enggak ingin Anda punya iman yang stagnasi, saudara. Saya ngomong berapapun usia Anda loh, saudara. Loh, kalau Anda mau tahu, Pak Harun itu mbok suruh doa coba. Kan dirungokno Tuhan. Semakin usia Anda itu semakin dibawa terus senior. Itu kan ada kesempatan untuk Anda terus berdoa kan. Mama saya,
Ada kesempatan untuk berdoa. Orang tuamu dikasih umur panjang, ada kesempatan untuk mendoakan anak cucunya. Itulah kenapa kalau kemana-mana kan orang-orang bilang minta doa restu ya sama orang tua. Betul ya saudara ya? Betul ya? Karena doanya didengarkan. Jadi bukan berarti aku tak ngene-ngene cukup lah, ya piye meneh kan ibadah online wae ora apa-apa, ora usah bingung mbek gerejane membangun rak bangun ya terserah Pak Gembala mbek jemaat-jemaat yang muda-muda. Loh, lah minimal kalau Anda bingung ya Anda mendoakan Saudara. Nanti pas potaan batu pertama tanggal 6 Anda mendoakan tangan Anda dikedangkan, doakan Saudara. Tuhan jadi ya Tuhan, jadi ya Tuhan. Bisa buat memuridkan banyak orang. Orang-orang yang belum kenal Tuhan akan masuk ke tempat ini Tuhan. Dimuridkan banyak orang. Orang susah terjangkau semua. Orang miskin terjangkau semua Tuhan. Roh pengertian itu penting untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Roh pengertian itu penting untuk dekat dengan siapa Saudara? Yang di atas, duduk plafon, duduk. Yang di atas itu siapa? Tuhan. Iya. Semakin aku banyak doa, aku mulai ngerti karepe Tuhan. Roh pengertian itu penting untuk apa Saudara? Baca yang keras. Untuk diangkat tinggi, naik ke atas. Roh pengertian itu sebetulnya pengetahuan dan penguasaan akan banyak hal. Saudara. Roh pengertian itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa ngerti kehendak dan perasaan Tuhan itu apa. Saudara. Kalau Anda bisa ngerti kehendak dan perasaan Tuhan, sudah itu aja yang dilakukan. Enggak usah bingung. Yang di TV itu ada masalah apa, rasa bingung. Yang kita urusi, ngomong kiri kanannya, kehendak dan perasaan Tuhan. Ngomong kiri kanannya, yang kita urusi, kehendak dan perasaan Tuhan. Lain daripada itu, bukan urusan kita. Diperlukan kedekatan tertentu Saudara, dengan Tuhan untuk punya roh pengertian. Dan Anda pasti diproses, percayalah. Panglima Naaman mendengarkan Nabi Elisa ketika ia disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Anda sudah baca ceritanya. Pergumulannya hebat di mana? Di dalamnya, Saudara, di sini. Understandingnya, pengertiannya dibangun. Pergumulannya di mana? Di sini, Saudara. Untungnya Naaman nurut sama Nabi Elisa. Disembuhkan dari penyakit kustanya. Zaman dulu penyakit kusta itu penyakit terkutuk, Saudara. Tidak ada obatnya. Janda di Sarfat mendengarkan Nabi siapa, Saudara? Siapa? Elia. Ketika Elia minta sedikit air dan roti, ketika sedang mengalami kelaparan dan sedang dalam perjalanan ke Sarfat. Janda tersebut meskipun punya persediaan yang sangat sedikit. Ingat, pergumulannya di mana? Di sini. Lah wong aku kurang kok nyediake kowe. Lah apa badan sosial apa? Kata-katanya sekarang kan gitu kan. Lah memangnya badan sosial. Memangnya mesin ATM. Isine duit. Loh. Salah persepsi berarti. Bukan duit. Ya iki berarti janda Sarfat isine mangan. Loh, sik ta lah. Nabi Elia sebesar saya tidak. Kan ya belum tentu kan.
Kok iso mangan sebelah ndi mangan sebelah ndi ngawur ae. Jangan suka menghakimi orang, Saudara. Siapa tahu yang dihakimi itu ternyata seorang nabi yang ngomong, aku butuh mangan loh. Diikuti, Saudara. Dibuatkan. Mengikuti permintaan Elia dan menyediakan makanan untuknya. Hasilnya keluarga janda Sarfat diselamatkan. Itu butuh pengertian yang dalam. Nek Anda kebanyakan lihat YouTube sing ora karuan, Anda menganalisa dengan kemampuan yang terbatas. Anda ngomong ini, ya ora mungkin to ya awake dhewe iki desa. Sing dikanggo Tuhan kan yo sing sugih-sugih. Awake dhewe iki ora mungkin. Apa meneh kaya awake dhewe. Kita cuman pegawai. Bosku lah kuwi iso. Nek awake dhewe ora usah mbok pikiri, ora perlu dipikiri, ora sanggup awake dhewe ora sanggup. Anda menolak roh pengertian yang dimana roh pengertian itu membuat understanding Anda diletakkan hikmat di bumi Anda berpijak. Dan roh pengertian itu membawa Anda naik untuk melingkap masuk ke batas langit yang Tuhan izinkan. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Karena panggilan pribadi atau panggilan Tuhan? Panggilan siapa? Tuhan. Untuk meninggalkan negerinya dan sanak-sanak saudaranya. Dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Berarti sudah ditunjukkan belum? Belum. Akan. Anda baca. Tuhan berjanji untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia. Enak kan? Pergumulannya Abraham di mana? Di sini, Saudara. Hati-hati dengan sini. Apa Pak? Masuk angin. Kita mau ini terus masuk angin. Hatimu, Saudara. Hati-hati. Lot memutuskan pisah dari orang yang diberkati Tuhan, Saudara. Hasilnya adalah, Sodom dan Gomora, wow, melimpah, hebat, makmur Sodom dan Gomora. Lah kan matamu yang melihat. Ngomong ke kanannya, matamu hati-hati. Your eyes. Be careful with your eyes. Asal Anda tahu saja sih. Obat dari tenangnya di sini, dudu masuk angin, tenangnya jiwa, Saudara. Tenangnya jiwa, obat dari tenangnya jiwa adalah menerima. Ngomong kira-kira nerimo. Dan yakin, ngomong yang keras. Yakin bahwa apa? Rencana Tuhan Yesus itu selalu yang terbaik. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ya aku ngomong jauh-jauh hari sebelum kita doa ucapan syukur untuk bangun. Kalau Anda digerakkan untuk menabur, itu karena ada musim menabur. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Saya sudah sharing ibadah sore yang lalu, saya sudah sharing. Tentang kenapa persepuluhan, kenapa ucapan syukur. Saya sudah sharing, Saudara. Dan tidak perlu saya berikan gambaran yang sangat susah, simpel sih sebetulnya. Kalau Anda lihat YouTube lagi geger, saya kira butuh persepuluhan. Itu kan zaman biyen ki persepuluhannya saka sayur-sayuran, hasil tanah, hasil tani. Iku kan zaman kain, Bro. Ora belajar. Loh, persepuluhan itu kan kita bisa masukkan kepada cicik kita yang butuh bantuan, orang tua,
anak kita, iku kita bagi-bagi dhewe. Lah sing rumah perbendaharaan cukup 0,5%. Wong kartu kredit aja kalau kita ngredek aja kena cas kok 1%. Lah mosok gereja kaya kartu kredit. 0,5% cukup. Ngawur. Saya belajar. Wong sing kaya ngono to ora ngerti GBI Lambar Tengah Raya. Kalau Anda berjalan di posisi saya, sudah saatnya bangun belum? Tak jawab ya. Belum. Tapi di hati itu bangun. Ya saatnya bangun. Kalau Anda mau diproses di area keuangan, hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Dari 100% kemampuan saya, tiap bulan langsung tak potong persepuluhan. Karena kalau enggak cukup, gereja ini mau dibawa kemana? Saya hidup dari 90%. Diberkati Tuhan 90% ini cukup saudara. Buat bantu bantuku kehidupan, buat bayar sekolah, Brandon segala macam, bayar listrik, bayar pegawai dan segala macam. Kalau saya dibutuhkan untuk bangun, pasti Anda akan menemui saya paling soto neon. Orang neng gune hotel Padma, bintang 5 yang tempoh hari kita mangan bersama-sama dengan tim panitia. Anda orang mungkin menemui saya hotel tentrem. Paling soto ayam Pak No 11.000 satu mangkok. Itu pun bungkus di rumah. Beberapa Anda itu ya, saya heran. Iso dikirimi sate babi, lontong opor. Saya gini, kok ngerti aku pengen dino iki koyo ngene to. Kok ya ngerti itu ya. Kenapa sih? Saya belajar hidup sesuai kemampuan yang Tuhan izinkan saya diberkati bulan itu. Sesuai kemampuan, bukan kemauan. Paling ya pecel Arema, ngene Jalan Merican. Tolong aku ditukokke pecel Arema wae. Oh ya Pak. Wah aku kok bosen, rames bosen iki pesen bosen kabeh. Wis ndok kecap aja sus. Ya, tanya istri saya. Tapi saya baca di 2 Korintus 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam segala kekurangan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ketaatan dan kesetiaan itu ukuran kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau Anda enggak jelas ukurannya apa, Anda kan gampang masuk dari pihak luar. Godaan dunia. Lah gaya apa toh? Ngelayani buat apa? Hidup kudus buat apa? Komsel tiap minggu sekali atau 2 minggu sekali. Belum komsel bersama. Nanti habis ini pencurahan Roh Kudus 10 hari. Belum SPY setahun 3 kali. Belum lagi kalau disuruh sama Bu Dini latihan kur. Belum BBI. Besok malam Paskah BBI dan semua hamba Tuhan. Lah gaya apa to? Enak koyo ning donya iki lho. Kita happy ya happy. Bahagia. Enggak ada. Sing aneh-aneh kaya gerejamu ki ora ono. Nyatane yo tetep ae urip, sehat. Nyatane yo tetap diberkati Tuhan. Kita di mata Tuhan itu sama katanya. Terus Anda bergetar di sini. Iya ya katanya. Ketaatan dan kesetiaan adalah ukuran kasih kita kepada Tuhan.
Anda nggak mungkin tanya lagi sama saya gini, bolehkah hari ini aku merokok lagi? Itu pertanyaan konyol, Anda tanya sama saya yang dulunya kentir. Pasti jawabannya, ya sakaremu lah. Nek memang taat ya ora usah. Jauhi syaiton yang terkutuk. Nek kowe ora taat ya ngerokok langsung 5 tancep kene kabeh 5. Sumet kabeh. 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bebas. Meh dadi kentir-kentiro ora apa-apa. Nek sama saya jawabannya pasti ngono. Aku entuk ora mabuk. Oh, entuk sampai gelepar-gelepar ya boleh, bebas aku. Bebas. Kowe tak trimo nang kene ora mungkin tak usir. Tak trimo. Tapi ngerti ra kowe? Ketaatan dan kesetiaan, ukuran kasih. Tuhan tuh tahu ukuranmu. Tuhan mengukur kasih kita dengan melihat ketaatan dan kesetiaan. Saudara. Yang paham katakan amin. Kalau Anda baca cerita Lot, Lot tuh punya anak dan punya cucu. Betul ya? Tapi saya beritahu, cucunya Lot adalah anaknya Lot. Kentir kan? Lah kok bisa Pak? Ya karena dalam suatu peristiwa, Lot tidur dengan anaknya. Anaknya hamil dari Lot. Terus melahirkan. Jadi kan cucunya Lot kan? Jadi cucunya Lot adalah anaknya Lot. Berarti ini parah enggak saudara? Yang bilang parah angkat tangan. Pengen roh aku. Yang bilang biasa saja Pak Tulung Merah angkat tangan. Anda tetap diterima di GBI Lantara Arab Popo. Anda baca di kejadian nanti di rumah baca sendiri kejadian 19:30-38. Memalukan. Bagian penting dalam sejarah keluarga Lot dan sejarah keluarga Lot tak beritahu, memalukan. Dari hubungan itu lahir 2 orang anak yang menjadi nenek moyang bangsa Moab dan bangsa Amon. Saudara. Lahir saudara. Dari bangsa Moab. Walaupun itu memalukan. Anda baca di Alkitab, dari keturunan Moab ada satu orang yang namanya Rut yang sebetulnya dari bangsa Moab, bangsa nenek moyang yang memalukan. Tapi ada satu orang Rut yang menjadi bagian penting dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Rut seorang wanita Moab jadi menikah dengan Boas orang Israel. Rut akhirnya menjadi nenek moyang Daud. Melalui Daud ia menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Rut bayar harga untuk taat dan setia. Tidak sesuai. Tidak ngikut dengan nenek moyangnya. Dia bayar harga. Hari ini kalau Anda lahir dari nenek moyang yang brengsek dan parah dan memalukan, apapun background latar belakang Anda lahir dari nenek moyang yang brengsek, parah, memalukan. Demi kasih Tuhan saya ngomong sama Anda putuskan untuk Anda taat dan setia sama Tuhan. Dari Rut, dari bangsa Moab yang parah keturunan Lot, ada satu orang namanya Rut yang diselamatkan jadi silsilah Yesus Kristus, saudara. Kalau Anda lihat kisah Korah dan pemberontakannya, Anda nanti baca di rumah aja, Bilangan 16. Korah dan pemberontakannya mengakibatkan dirinya dan pengikutnya ditelan bumi dan dibakar api. Tapi perhatikan baik-baik. Ada anak-anak Korah
yang tidak mau terlibat dalam pemberontakan. Dia memilih untuk taat dan setia. Kemudian dia mengambil bagian dalam pelayanan di bait suci. Dan bahkan menulis beberapa mazmur. Kalau Anda baca mazmur dari Bani Korah, saudara. Anda bisa baca di rumah. Mazmur 42, Mazmur 44 sampai 49. Mazmur 84, Mazmur 85, Mazmur 87. Jadi bagian dalam kitab Mazmur yang berisi pujian dan doa. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda. Kalau Anda punya background nenek moyang atau keturunan orang brengsek yang dibenci Tuhan, Anda melihat diri Anda jijik dengan Anda di garis keturunan orang itu. Tapi hari ini saya memanggil hati Anda untuk Anda ngambil keputusan tetap taat dan setia sehingga namamu tertulis dalam sejarah hidup nenek moyangmu, hidup Anda dan saya dipakai Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah. Ketaatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan Kristen. Dan sebuah syarat sebuah doa yang efektif. Yohanes 14 ayat 15, baca yang keras. Jikalau kamu mengasihi aku, terus kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengambil langkah ketaatan, saudara, kita sedang belajar percaya, belajar mengasihi Tuhan. Amsal 8 ayat 21 ngomong apa? Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihiku dan kuisi penuh perbendaraan mereka. Kemarin saya sharing pentingnya berkat dalam ketaatan lewat kisah Petrus. Hari ini saya juga akan sharing kepada Anda. Kalau Anda ingin jelas dan detailnya, Anda bisa dengarkan program Selamat Pagi Sahabat yang kemarin pagi jam 5. Kisah Petrus menjelaskan pentingnya ketaatan dan kesetiaan, saudara. Di mana yang pertama, baca yang keras. Dan setelah mereka melakukannya, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ketaatan itu menyebabkan kuasa Tuhan bekerja melakukan mujizat dalam hidup Anda dan saya, saudara. Simon ngomong gini, guru, sepanjang malam, artinya aku wis berlelah sepanjang malam ini bekerja apa, saudara? Bekerja keras, pakai kekuatan dan hikmat sendiri, kami tidak menangkap apa-apa. Nah ini yang benar, tetapi karena engkau menyuruhnya, orang kerja itu kan enak toh. Aku wis mentok. Begitu disuruh malah pas nyerah. Wah gawat, saudara. Petrus hebat. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka apa, saudara? Melakukannya tepat seperti yang disuruh. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Artinya mujizat bekerja dalam hidup kita, saudara. Kalau Anda lihat di kisah Naaman, 2 Raja-Raja 5:14. Turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Lalu pulihlah tubuhnya. Manut. 1 Raja-Raja 17, 15-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Harus entek karena dia mengikuti, mendengarkan, melakukan Nabi Elia, dia bisa dapat makan beberapa waktu lamanya. Di ayat 16 dikatakan tepung
dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ingat baik-baik. Ketaatan dan kesetiaan, saudara. Lewat kisah Petrus menyebabkan kuasa Tuhan bekerja, melakukan mujizat dalam hidup Anda dan saya. Mari kita baca Lukas 5 ayat 7 dikatakan, lalu ini kisah Simon Petrus menangkap ikan di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Iki bencana atau berkat? Berkat. Sampai meh kelep iki bukan karena bencana alam tsunami, bukan. Karena kakek berkat iki. Iki nek kanca-kancane gak ngrungokno, ini memberi isyarat loh saudara. Isyarat itu artinya bengok-bengok atau ngasih isyarat? Ewang ngono. Mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Artinya Anda butuh mengambil mujizat yang besar itu enggak sendirian. Anda butuh orang-orang kasih isyarat. Memang ora gelem ya wis peraune diresiki kono disikati nggo kanebo. Ya wis kumbahan ora apa-apa. Nek kowe gelem ngewangi aku, lah aku wis kadung ora ana iwak aku jengkel lho. Nah aku jengkel tak semproti kabeh tak lungguh tak turu ae. Loh, lah wong dikei isyarat lho nek berkat ora gelem. Ada enggak orang kayak gitu ada enggak? Ada enggak di dunia ini? Tak kasih tahu ya, banyak. Berkate wakeh dikandani ora nggih. Ora ndang mangkat, Saudara. Dikandani sampai murung blekutuk meneng bae, Saudara. Yang ketiga, baca Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Lukas 5 ayat 5 dan 8 karena waktu. Lukas 5 ayat 5 dikatakan apa? Simon menjawab, pertama kali jawabnya apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, manggil si guru, masih guru saudara, aku akan menebarkan jala juga. Tapi ayat 8, baca yang keras. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, wow, berkata amazing. Nek wong serakah, geragas, rakus, dia akan berpikir sesuk aku tangkap iwak meneh. Yes, ini kalau bukan kerja kerasku, ora mungkin. Ora. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa saudara? Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, perkataannya apa? Guru atau Tuhan? Tuhan. DE ngerti Pak, Bu DE ngerti. Adik-adik muda dia tahu, iki duduk perkara manusia. Iki pasti Tuhan. Dia ngomong apa? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Banyak orang diberkati, sopo sih. Aku ki anake Bapak Joni Iskandar. Keturunan ningrat. Berdarah merah, biru, ungu, abu-abu semua ada. Brewokku sudah hampir sama dengan Pak Joni. Lah mbok ya dipikir kalau gereja ini dibuat besar seperti visi Tuhan kepada Opa John. Tak beritahu. Karena kita tahu Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Tuhan yang ngomong apa? Mulai hari ini kamu bukan jadi penjala ikan.
kamu akan menjadi penjala manusia. Salaman sama kiri kananmu mulai hari ini. Ayo salaman sama kiri kanannya. Bu Dini, tenang Bu Dini. Diaminkan saja. Mulai hari ini kamu bukan menjala ikan. Kamu menjala manusia. Walaupun kamu bukan pendeta, tapi kamu hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Persiapkan hatimu nak. Persiapkan akan banyak orang datang dan engkau mengembalakan mereka. Amin. Ngomong kiri kanannya, deal ya. Deal. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ketaatan menyebabkan Anda dan saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, baca Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, baca yang keras sekali. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nek wong serakah, rakus, geragas, langsung nganggo hati mbek toa, kaya Pak Doni. Pakai toa, bukan kayak Pak Doni kanggo ngono, bukan, maksudnya hatinya Pak Doni sama toanya Pak Doni. Halo. Apakah semua nelayan mendengarku? Ya, hari kita cuan banyak ya? Ya. Jangan lupa besok kita kerahkan semua perahu-perahunya yang banyak. Katakan yes, yes. Ya katakan 1, 2, 3, yes, yes. Besok kita cuan lagi ya. Iya. Ketokane koyo hebat motivator kok yo lho. Lah wong Yesus yang ngomong mulai hari ini engkau menjala manusia. Lho mereka nek kupinge rada budek. Mereka enggak mau loh saudara. Tapi mereka ora budek saudara. Ngomong kupingmu aja budek. Bales, ya kowe ya aja budeki padha. Bales saudara. Salaman. Kita sama-sama punya telinga yang terbuka. Yang punya telinga terbuka, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, tim pujian maju ke depan. Ketaatan membuka pintu gerbang menuju kebesaran dan kehormatan. Yang ujung katakan yes. Amin. Nanti akan ada kesaksian. Kita bangkit bersama-sama. Ingat baik-baik saudara. Masalah terbesar dari manusia sudah dikalahkan Yesus di kayu salib dan Yesus Kristus sudah bangkit. Pada akhirnya Anda harus percaya bukan rencana kita yang berhasil. Ingat di atas langit masih ada langit. Anda butuh hikmat untuk berpijak. Anda butuh roh pengertian untuk menembus ke langit yang lebih tinggi. Pada akhirnya Anda percaya, kenapa toh kok aku dikongkon ngene? Karena Anda langsung tahu rencana Tuhan selalu yang terbaik. Walau terkadang saat Anda mengerti rencana Dia, air matamu terurai, Anda nangis. Kenapa rak sesuai dengan kehendakku toh Tuhan? Anda punya air mata terurai, kenapa enggak sesuai dengan bayanganku? Tapi hari ini saya ngomong dengan Anda, ketika air matamu mulai mengalir, ketika Anda mengalami masalah, setelah Anda tahu hari ini aku butuh ketaatan, aku akan mengalami bersama Tuhan. Anda pasti akan mengalami persoalan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi, bukan berarti Dia Tuhan yang jahat, bukan. Tapi lewat persoalan itu, Tuhan mau Anda dan saya melalui prosesnya. Dan Anda menang atas setiap persoalan yang juga katakan amin. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Siapkan tubuh, jiwa dan roh kita, hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Mari kita nyanyi satu pujian. Mari. Yesus Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Angkat tanganmu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Musik mainkan dengan lembut. Tundukkan kepalamu, tutup matamu, angkat hatimu pada Tuhan. Tuhan, pagi ini Kau ajari untuk memperbaiki masa depanku Tuhan. Menjadi history maker yang tidak pernah aku pikirkan. Aku bersyukur hidup dalam kondisi apa yang sudah Kau izinkan Bapa. Bahkan hari ini Kau ingatkan aku punya komitmen lebih untuk taat dan setia. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Aku tahu Tuhan, Kau arahkan aku untuk mengempalai, menggembalakan, memuridkan banyak orang-orang yang datang ke tempat ini. Aku tahu Tuhan, Kau izinkan aku untuk berpartisipasi, untuk terus hidup dalam anugerah Tuhan. Bukan cuma berpartisipasi, tapi aku menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk pagi ini. Kalau itu yang menjadi doamu dan doamu menjadi sebuah komitmen yang kuat, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat Anda yang menaruh tangan kanan Anda di dada. Bapa, ini kami tangan-tangan yang terangkat Tuhan, menaruh tangan di dada kami. Ajari untuk kami punya hikmat-Mu untuk meletakkan dasar yang lebih kuat lagi di bumi ini.
Kami punya roh pengertian-Mu untuk mengerti setinggi apa Tuhan Engkau terus bisa berdaulat atas hidup kami. Ini kami, bawalah kami seturut kehendak-Mu. Dan kita semua yang mau katakan dengan iman, amin. Sebelum selesai, angkat tangan kananmu, kita doa Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya, yang dibawa Tuhan untuk terus taat dan setia, katakan dengan iman, amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk untuk lihat pengumuman dan juga kesaksian. Salam, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang telah berlaku dalam keluarga saya, khususnya kepada diri saya pribadi. Pada tahun 2024, tanggal 14 Januari, tepat hari itu adalah hari ulang tahun GBI Lamtera. Suami saya meninggal karena kecelakaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, keluarga saya berusaha mengucap syukur. Walaupun itu sakit bagi saya. Suami meninggal, itu hari Sabtu, saya mendapat berita dari kepolisian bahwa suami saya mengalami kecelakaan di Mbawen. Dan jam 10:30 saya berangkat dari rumah menuju rumah sakit Atin di Mbawen. Di sana saya langsung ketemu sama dokter, dan suami saya lihat dia sudah terlentang tidur, sudah keadaan koma. Dan dokter waktu itu memberitahu saya bahwa suami saya tingkat kesadarannya 5%. Waktu itu saya datang sekitar jam 12 malam di situ, dan waktu itu dokter mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan uang sejumlah kurang lebih 8 juta di dalam tubuh suami saya. Dan waktu itu saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya berusaha mengucap syukur dan terima kasih. Walaupun itu berat bagi saya. Dan waktu itu saya juga malam itu karena suami harus ditindaklanjuti lebih lagi, saya harus ke Polres, di mana supaya suami saya bisa ditangani lebih lanjut, mau pakai BPJS atau mau bayar sendiri atau jasara harja gitu. Lah saya ke sana di kepolisian. Malam itu saya diantar kakak ipar saya. Kami dialihkan lagi ke kepolisian yang menangani kecelakaan. Waktu itu di situ saya ketemu sama 2 bapak polisi yang menangani kasus kecelakaan suami saya. Di situ dikatakan bahwa suami saya kecelakaan tunggal. Tapi saya karena tidak tahu kejadiannya, saya iyakan saja. Dan bapak polisi itu juga berkata kepada saya bahwa ini barang-barang suami saya bilang gitu, ada tas kerja dan barang-barang onderdil mobil itu. Dan waktu itu bapak polisi bilang, ini di tas ini belum kami buka karena saya takut. Tadi saya mencoba cari SIM dan KTP bapak enggak ada. Langsung kan waktu itu saya disuruh membuka tas itu, dan bapak polisi itu bilang itu sepertinya isinya uang. Dan saya bersyukur ya saudara-saudara, saya mengucap syukur karena walaupun suami saya kecelakaan, tapi saya percaya apa yang dibawa suami saya itu masih utuh, masih terselamatkan. Dan saya itu nggak tahu sejumlah berapa uang yang ada di tas itu, karena saya fokus untuk merawat suami saya.
Dan waktu jam 4.30 Minggu pagi itu suami saya dinyatakan meninggal, dan itu merupakan pukulan berat bagi saya karena suami saya meninggalkan banyak PR buat saya sebagai istrinya. Secara pribadi saya ini bingung kayak orang kehilangan arah, saudara-saudara. Saya tidak tahu suami saya itu punya usaha sendiri, masuk ke dalam toko-toko itu, dan toko mana saja yang dia masukin, berapa jumlah uang yang ada di toko-toko itu saya tidak tahu. Dan saya cuma itu dalam hati saya berdoa pada Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kemampuan, beri saya belas kasihan-Mu Tuhan, beri saya anugerah-Mu Tuhan, supaya saya kuat, supaya saya bisa menyelesaikan ini semua. Dan waktu sudah pemakaman itu, tas suami saya itu saya buka, dan di situ ternyata ada uang sejumlah 18 juta. Dan waktu itu uang itu saya simpan karena saya tidak tahu itu uang tagihan di kantor, di pekerjaan suami saya atau gimana ya, saudara-saudara. Jadi saya simpan, saya sesudah hari-hari berikutnya saya berembuk sama anak-anak saya, ini bagaimana kelanjutannya, karena kita nggak tahu, mami buta, saya bilang gitu. Saya mencoba masuk ke kamar suami saya itu, dan saya mencoba mencari pembukuan suami saya. Ternyata tidak saya temukan pembukuan itu, nota-nota itu campur semua, saudara-saudara. Saya itu memilah-milah nota-nota itu, dan saya itu nota-nota suami saya itu saya sendirikan, dan saya tuh bertekad untuk secepatnya menyelesaikan itu supaya tidak menjadi beban pikiran saya. Saya cuma minta pada Tuhan, Tuhan berikan saya petunjuk-Mu Tuhan, berikan saya kekuatan supaya saya tetap bisa menyelesaikan ini semua. Dan waktu itu saya itu tempat area suami saya itu ada 3 yang harus saya datangi. Satu daerah itu Gubuk, Godong, Purwodadi sampai ke Kudus, itu area yang pertama. Area yang kedua itu area yang di Salatiga, Ambarawa, Boyolali, Magelang, dan Solo. Dan area yang ketiga itu area Batang, Pekalongan, Gal, dan di Pemalang. Dan saya itu benar-benar pegang nota suami saya itu tanpa ada nomor telepon ataupun alamat yang jelas. Jadi saya itu waktu mau berangkat itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang sertai aku di perjalanan berangkat maupun pulang dalam proteksi-Mu Tuhan, dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan setiap aku berada di toko nanti Tuhan, biarlah Tuhan yang ada di depanku. Tuhan lembutkan setiap toko-toko yang aku jumpai supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan itu semua sesuai dengan doa saya, saudara-saudara. Setiap toko yang saya datangi itu saya katakan bahwa saya istri dari Kosintono, saya bilang gitu, ini ada nota sejumlah sekian-sekian, tolong dibantu untuk menyelesaikan karena Kosintono sudah tidak ada, saya katakan begitu, sudah meninggal. Dan itu puji Tuhan, semua toko yang saya datangi itu memberikan uang dan pembayaran itu mudah, padahal kadang-kadang ada toko yang udah jatuh tempo aja untuk pembayarannya sulit. Apalagi ini suami saya sudah meninggal ya. Mereka bisa saja bilang itu sudah dibayar atau bagaimana. Tapi anugerah Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Semua itu bisa terselesaikan dengan baik dan mereka membayar semuanya tanpa menunggu-nunggu lagi. Dan yang sampai saya itu heran itu ada salah satu toko itu yang di Dongkal itu
perjalanannya jauh sekali. Dan saya datang ke toko itu mengatakan bahwa saya adalah istri dari Kosintono, dan toko itu kaget karena dia mengambil barang jumlahnya banyak dan belum pernah ketemu sama sekali dengan suami saya, hanya lewat telepon aja, hanya modal kepercayaan. Dan waktu saya datang ke sana, toko ini itu dengan baiknya langsung memberikan nota yang saya sodorkan sejumlah itu tidak sedikit, tapi dia itu dengan mudahnya langsung memberikan pembayaran. Dan ini semua itu bukan karena kekuatan saya atau karena saya pandai bicara atau apa. Saya percaya ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang melembutkan setiap orang-orang yang saya jumpai. Tuhan yang senantiasa membela saya dimanapun saya berada. Tuhan itu selalu memimpin hidup saya. Demikianlah kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara semua, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bersandar penuh pada Tuhan, berharap penuh pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu memimpin dan memberikan jalan keluar bagi kita. Sekian dan terima kasih. Yesus.
Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu, berikan penglihatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu, berikan kekuatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Saya mengundang dan menyambut jemaat baru yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bisa lambaikan tangan. Oke, semuanya jemaat yang setia, puji nama Tuhan. Dan minggu depan 2 kali ibadah kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Kita berdoa. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan kris QR code. Mari kita berdoa. Bapa, di tangan-tangan yang terangkat, tutup bungkus dengan darah Yesus ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, semua yang kami lakukan mendatang karena seizin-Mu saja Tuhan. Bila kami lakukan dalam mengatur keluarga kami, mengatur keuangan kami, mengatur berkat Tuhan, Kau yang memberikan hikmat buat kami, roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga apapun yang terjadi, kami didapati taat dan setia. Sebelum kita pulang, angkat kedua tangan-Mu, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dilindungi Tuhan, dicintai, diberkati, disadarkan akan pentingnya taat dan setia. Kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Biarlah semua orang yang tiap hari merenungkan dan melakukan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, Anda selamanya disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.